Nah, ibadah kan? Apa ibadah di situ? Apa ibadahnya di puncak orang kata gereja? Cek. Ibadah sendiri. Ibadah itu persekutuan. Dia persekutuan. Siapa lagi namanya? Tes. Dan kayaknya kayak Sania ya yang nyanyi itu ya. Aku Gimana? Di dalam gereja. Kamu di mana? Saya keluar dulu, saya keluar. Siapa itu? Ayu. Ayu. Oh, si Ayu. Ayu. Sama dokter di mana? nanti kita marahin lagi. Ya. Nah, Ini udah deh. Kenapa sih? Ini sudah. Selamat sore Shalom. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada saat sore malam hari ini. Saya mau kita bersama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membacakan pengakuan iman Rasul. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami, Tuhan. Kami datang pada sore malam hari ini membawa syukur, membawa kerinduan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat persembahan kami, lewat nyanyian, pujian, mazmur kami di hadapan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan, dan Kau bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari yang percaya sepakat sama-sama katakan. Membawa kerinduan
saja. Dunia bisa berubah, tapi satu yang kita tahu bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau sampai detik ini kami boleh ada Tuhan, kami tahu itu karena anugerah dan kemurahan. Kalau sampai detik ini kami ada, karena kami tahu hidup kami dipelihara, dijaga, dan disertai oleh Engkau. Ajar terus kami Tuhan menghidupi firman-Mu dalam hidup kami, agar iman kami semakin bertumbuh dan pengenalan akan Tuhan semakin nyata atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya Engkau jadi satu-satunya harapan dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Satu yang kami tahu Tuhan, sampai detik ini tetap pertolongan sempurna atas setiap sampai selamanya. Engkau satu-satunya di dalam pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa menolong kami. Hanya Engkau pribadi yang
bisa menolong kami, dan pertolongan-Mu itu adalah tanpa pamrih dalam kehidupan kami. Satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya pelindungan kami Tuhan, hanya Engkau Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Tidak ada yang lain di muka bumi ini yang sanggup membawa kami ke dalam level yang satu kepada level yang berbeda lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sebuah perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Semua karena karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman menjadi kekuatan dan menjadi perlindungan dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Luar biasa, semuanya baik? Amin. Semuanya sehat? Amin. Katakan kanan kirinya, saya sehat walafiat. Saya sehat walafiat. Puji Tuhan saudara. Nah saudara, hari ini kita akan belajar. Ada satu tema yang akan kita pelajari sepanjang bulan Juli ini, yaitu kita akan mempelajari tentang 7 gereja yang ada di kitab Wahyu. Nah, coba ditampilkan. Hari ini kita akan belajar tentang gereja Smyrna saudara. Kalau gereja Efesus itu sudah dibahas sedikit oleh Pak Jimmy, saudara. Dan hari ini kita akan belajar tentang gereja Smyrna. Nah, gereja Smyrna itu adalah gereja, kalau dikatakan gereja yang teraniaya, gereja yang penuh dengan persekusi, saudara. Gereja yang penuh dengan ancaman, gereja yang penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakan, saudara. Itu namanya gereja Smyrna. Dan ada 2 gereja di dalam kitab Wahyu yang tidak ditegur sama Tuhan. Jadi ada 7 gereja dalam kitab Wahyu itu, 5-5-nya itu semuanya isinya teguran. Efesus itu ditegur Tuhan, kenapa? Karena kehilangan kasih yang semula. Nah itu sebabnya Tuhan katakan, tetapi aku mencela engkau. Nah 2 gereja ini adalah gereja yang tidak ditegur sama Tuhan, tapi disayang-sayang sama Tuhan. Tapi mereka mengalami persekusi, saudara. Nah, jadi mereka adalah gereja yang teraniaya, gereja yang kalau hari-hari ini bikin surat gereja itu dipersulit, saudara, ya kayak gitu Smyrna. Jadi kalau kita tarik hari ini, saudara, begitu banyak gereja-gereja yang modelnya gereja Smyrna itu yang mengalami persekusi, gereja dibom, gereja nggak boleh lagi beribadah, lalu dipersulit surat-suratnya, saudara, surat perizinannya, yaitu nama gereja Smyrna. Bikin surat ini dipersulit sama RT, RW, lurah, camat, semuanya dipersulit. Dan itu kenyataannya yang terjadi, saudara. Nah ini gambaran dari gereja Smyrna. Gereja Smyrna itu mengalami seperti itu, saudara. Nah, Smyrna atau yang dikenal sekarang itu sebagai Izmir, ini tempatnya ada di Turki. Dan ini Smyrna itu adalah sebuah kota yang terletak di pesisir barat Asia kecil, saudara, dengan posisi yang sangat strategis sebagai kota pelabuhan, kata Debreu. Jadi Smyrna itu seperti kota Tanjung Priok. Kenapa? Karena terletak, ya kayak kita di daerah-daerah sini lah, Ganggang, Warakas gitu kan, di daerah-daerah pesisir Tanjung Priok, saudara. Nah, kota pelabuhan, kota yang indah sebenarnya, saudara ya. Dan ini menjadi pusat perdagangan yang sangat penting, betul saudara?
di Indonesia yang paling kaya itu orang Tanjung Priok. Katakan amin. Amin. Yang pertama, Priok punya laut, Priok punya kontainer, punya kapal-kapal besar. Ancol, punya pelabuhan yang terbesar di Asia Tenggara lagi. Masuk yang barat dari Ancol. Iya. Kalau Jakarta Selatan nggak punya laut, pusat nggak punya laut. Punya kereta, Pak. Ada kereta, Tanjung Priok juga punya kereta. Terminal bis ada Tanjung Priok, mau apa? Banyak, udah komplit. Saudara. Amin, saudara ya. Nah, jadi kota ini adalah kota yang sangat strategis, saudara. Smyrna ini. Ya. Jadi Smyrna ini kota yang sangat strategis, kota yang pokoknya asik lah, saudara. Dan Smyrna ini adalah kota yang indah, romantis, dan makmur. Ya, kalau ada romantisnya ya di Ancol, saudara. Ya kayak gitu, saudara ya. Nah, jadi orang datang ke sana, dulu masih ada highlight, saudara. Sekarang udah nggak ada, tapi masih ada pantainya. Pantai Ancol itu paling indah, saudara, di Jakarta Utara. Amin. Nah, ini sangat romantis di situ, saudara. Makanya Smyrna ini adalah Smyrna masa lalu ini kota yang sangat indah, saudara. Dan begitu banyak kapal-kapal yang berlabuh, karena ini adalah kota pelabuhan dan kota perdagangan, sangat strategis, saudara. Ada pelacuran nggak? Ya pasti. Di mana ada kota pelabuhan, di situ ada pelacuran, saudara. Kenapa? Karena banyak orang datang ke sini, gue pengen ngerasain pengen jalan-jalan gitu, pengen ngerasain perempuannya juga sekalian, gitu sudah. Jadi di mana ada kota pelabuhan, kota yang strategis, di situ ada kota pelacuran juga, sudah. Sama kalau di Perjanjian Baru itu kayak di Korintus, karena Korintus itu adalah kota pelabuhan juga, sudah, sama seperti Tanjung Priok, sudah. Tapi ini adanya di Turki. Jadi Smyrna itu adalah kota yang indah, romantis, dan kota yang sangat makmur. Gemah Ripa, Loh Jinawi, Jaya Makmur Sentosa. Nah, itu dia. Itu toko bangunan. Smyrna adalah kota yang setia. Jadi Smyrna itu adalah selain kota yang indah, kota yang luar biasa, kota yang makmur, saudara. Smyrna itu adalah kota yang sangat setia kepada kekaisaran Romawi pada masa itu, saudara. Mereka itu adalah, ya ini gereja. Jadi Smyrna itu adalah gambaran gereja yang setia sama Tuhan, teguh imannya, kokoh imannya, walaupun di dalam ancaman, walaupun di dalam tekanan hidupnya, saudara. Tapi dia selalu mengatakan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Namun di kota inilah jemaat Tuhan itu hidup dalam tekanan, dipersekusi, dipersulit, perizinannya, saudara, perizinan gereja, surat-suratnya juga dipersusah. Pokoknya hidup dalam tekanan lah gereja itu, apa namanya sendiri. Mereka miskin secara materi. Nah, ini bahayanya. Hidup di tengah kota yang indah, romantis, dan makmur, tapi gerejanya miskin. Gerejanya susah, saudara. Jemaatnya juga miskin. Ya itu. Kalau nggak ada sembako, nggak datang. Ini gambarannya yang sesungguhnya seperti itu, saudara. Maka ada gereja-gereja ketika dia mengundang banyak orang, lalu orang gerejanya kasih duit. Kenapa miskin, sudah? Dan ini gambaran dari gereja Smyrna, sudah. Miskin secara materi, namun kaya secara rohani. Kenapa? Rajin beribadah, rajin puasa, rajin berdoa. Kerohaniannya oke. Nah, mereka difitnah di gereja Smyrna, dipersekusi, dipersulit, dipersusah, difitnah, dikucilkan, bahkan diancam penjara dan kematian. Ini mereka. Makanya susah, saudara. Walaupun mereka ada di kota yang sangat indah, makmur, romantis, saudara, tapi masalahnya gerejanya itu miskin. Gerejanya itu dipersekusi terus. Gereja itu diancam.
nggak boleh ibadah. Tiba-tiba ada polis lain besok-besoknya sudah tidak boleh beribadah. Kami nggak suka ada gereja di sini. Nah, gitu sudah. Nah ini keadaan mereka ini dipersulit sekali. Ini masa lalu begini. Orang-orang Smyrna, jemaat Smyrna itu matinya seperti ini saudara. Dikasih jadi makanan singa, ada yang disalib saudara. Nah, Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai jemaat yang teraniaya. Tetapi justru kepada mereka Tuhan tidak memberikan satupun teguran. Kenapa? Ya elah, udah miskin begitu, udah dianiaya, udah diancam-ancam, udah dipersulit, udah pokoknya dianiaya lah gitu saudara. Masa ditegur juga sama Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan? Mereka dihibur-hibur dan dipuji-puji. Kenapa? Tuhan sayang sama mereka. Ya kayak JKI Bethlehem, Tuhan sayang. Amin, saudara. Saudara senang disayangi Tuhan? Senang diberi tegur sama Tuhan? Ada yang kecewa ditegur? Tapi di dalam itu ya, di dalam gereja Smyrna sebenarnya nih, di dalam gereja Smyrna itu banyak juga pengacau-pengacau. Jadi ada orang pendatang, nah, terus si gembalanya ini nggak tegas, nggak diusir, saudara, si pengacau itu didiamkan. Makanya gerejanya kayak gitu, saudara, di Smyrna nggak berkembang sebenarnya gereja di Smyrna itu, saudara. Kalau saya kacau-kacau saya usir-usir. Yang bikin racun-racun pergi jauh-jauh. Kalau nggak mau diatur, ya pergi. Karena saya nggak mau seperti gereja yang di Smyrna. Waktu saya baca gereja Smyrna seperti itu, wah, ini persis banget sama gereja kita, gitu saudara. Sulit. Terus ada orang-orang aneh di dalamnya, saudara. Ya saya sebagai gembala harus menjaga kawanan domba yang sehat, yang tidak terkontaminasi dengan racun. Yang udah keracunan ya suruh berobat. Caranya bagaimana? Ya harus keluar dulu. Nanti kalau udah sehat baru datang lagi, saudara. Amin. Oke. Nah itu dia, saudara. Ditegur gak sama Tuhan? Enggak. Tuhan gak pernah tegur. Tapi dipuji-puji terus, dikasih penghiburan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini gereja teraniaya. Masa gue tegur lagi, ada bunuh diri nanti, saudara. Tahu ya? Nah, kita baca sama-sama di dalam Wahyu 2 ayat 18, ayat 8 sampai dengan 11, saudara. 1, 2, 3 di ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Terus Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kesusahanmu, namun engkau kaya. perhatikan baik-baik. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Kemudian Dan firman mereka yang menyebutkan dirinya orang Yahudi. kita pernah difitnah nggak? Pernah. Nah, Smyrna itu ngalamin apa yang kita alami, atau kita mengalami seperti Smyrna mengalami, saudara. Nah, terus Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. yang sudah terkontaminasi dengan racun, jemaat itu bukan jemaat Tuhan lagi, tapi jemaat. Coba tengok kanan kiri. Jemaat iblis kan? Oh, iblis. Ayat 10 sudah. Jangan takut. terhadap apa yang harus kau minta. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari kamu ke dalam jarak supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Terus Dan bahwa setia sampai mati, dan aku akan memberinya kepada mahkota kehidupan. siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan
Ini semuanya melarang, nggak boleh ada gereja. Ini kejadian, saudara. Apa yang ditulis di kitab Wahyu, hari ini kejadian banyak, saudara. Seperti yang dialami oleh gereja Smyrna. Masa-masa gereja Smyrna masa lalu seperti ini. Mereka nggak boleh beribadah. Mereka nggak boleh bergabung di dalam sebuah persekutuan. Nggak boleh ada persekutuan. Nggak boleh ada gereja di sana, saudara. Walaupun ada, tapi hidupnya terancam. Pasti di penjara. Nah, kayak gini dikasih makan, jadi makanan singa, saudara. Ada yang disalib. Nah, kalau masa sekarang ini, Smyrna masa kini, saudara, tahun 2026, izin sudah ada. Tapi kenapa keberadaan gereja masih ditolak? Smyrna itu seperti itu, saudara. Makanya gereja nggak boleh, dilarang ada gereja. Di sini nggak boleh ada gereja lagi, saudara. Apa yang Tuhan inginkan? Kita belajar 3 hal dari gereja Smyrna ini, saudara. Yang pertama, Yesus memperkenalkan dirinya dan mengenal penderitaanmu. Inilah firman dari yang awal, yang akhir, dan yang telah mati dan hidup kembali. Di sini Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat Smyrna, saudara. Kadang-kadang Tuhan tuh memperkenalkan dirinya. Saya pun diperkenalkan dirinya. Pada waktu Rasul Paulus mengalami sesuatu yang untuk pengenalan akan Tuhan, lalu Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya itu, saudara. Betul ya? Dan di situ Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat yang ada di Smyrna. Dan Tuhan katakan mengenal penderitaanmu. Tuhan tahu banget penderitaan kita, saudara. Makanya dibilang apa? Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Aku tahu segala kebutuhanmu. Aku tahu segala keinginanmu. Aku tahu segala sesuatu yang kau inginkan. Segala kebutuhanmu, aku tahu itu. Makanya jangan takut, kata Tuhan, saudara. Kenapa? Tuhan tahu, saudara. Dia memperkenalkan dirinya. Inilah firman. Siapa firman itu? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, saudara. Inilah firman, Alfa Omega, saudara, yang pernah mati dan hidup kembali. Siapa namanya? Yesus. Dia memperkenalkan dirinya. Artinya, udah lu gak usah takut, gue ini keren. Amin. Gue ini pasti bantu lo. Amin. Ini merupakan satu penghiburan bagi orang-orang yang ada di Smyrna, jemaat Smyrna, saudara, supaya jemaat Smyrna itu jangan takut. Itu sebabnya di awal dengan Yesus memperkenalkan dirinya. Ada sebuah identitas yang Tuhan berikan kepada mereka, yang Tuhan nyatakan. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat Smyrna sebagai yang pertama dan yang terakhir, yang telah mati dan menjadi hidup, saudara. Dan ini adalah identitas yang sangat penting. Yesus tidak berbicara posisi yang jauh dan tidak mengerti penderitaan kita, saudara. Dia ada untuk kita. Yesus hanya jauh, sejauh doa, katanya gitu. Betul ya? Ada nyanyian kan? Yesus hanya sejauh doa. Dia dekat sama kita. Amin. Amin. Dia gak jauh, saudara. Enggak, ya nggak tahu lah. Kita pernah dengar lagunya atau enggak, saudara? Yang gimana ya? Pokoknya ada lagi. Yesus tidak berbicara dari posisi yang jauh. Enggak. Dia menyatakan, aku tahu segala kesusahanmu dan kemiskinanmu. Itu dia dekat. Ketika dia menyatakan, akulah Alfa Omega, yang pernah mati dan bangkit kembali dan hidup kembali, itu bukannya jauh, saudara, itu dekat. Sebaliknya dia sendiri pernah mengalami kematian, dan kematian yang paling kejam. Itu Yesus pernah mengalami itu, saudara. Dia pernah dipermalukan, pernah menyakitkan,
Dan tapi bangkit lagi, artinya ia berkuasa segala sesuatu. Amin saudara. Artinya Yesus keren. Makanya berharapannya cuma satu. Satu-satunya pengharapanku. Gak ada yang lain. Amin. The only one, only Jesus. Amin. Katakan kanan kirinya, the only one, only Jesus. Amin saudara. Amin. Pengharapan kita cuma kepada Yesus, gak ada yang lain. Dan Tuhan menyatakan ini untuk jemaat Smyrna yang terancam. Terancam kenapa? Terancam gak boleh beribadah, dipersulit segala sesuatunya. Oleh siapa? Kekaisaran Romawi. Kalau sekarang bukan kekaisaran Romawi yang mempersulit saudara. Ya ada oknum-oknum lah yang mempersulit gereja untuk beribadah, dipersulit segala surat-suratnya saudara, dipersusah, persekusi. Betul saudara? Dan itu terjadi hari ini saudara. Itu sebabnya Tuhan memperkenalkan gereja Smyrna, jemaat Smyrna di dalam kitab Wahyu. Supaya apa? Gereja masa ini memahami dan mengerti bahwa ketika gereja mengalami aniaya, gereja mengalami ancaman, itu gak usah takut, gak usah khawatir. Kenapa? Karena ini pernah dialami oleh jemaat Smyrna. Tuhan tolong gak? Tuhan tolong. Tuhan hibur gak? Tuhan hibur saudara. Amin. Yesus berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Lalu mengalami difitnah, ya kan? Katanya orang itu hebat-hebat saudara. Itu orang Yahudi keren banget, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kadang-kadang kan orang fitnah bilangnya apa sih? Betul saudara. Pada dengar kata-kata itu? Lu kata siapa? Ya katanya. Kata siapa? Ya ada deh. Masa sih? Dia gak percaya. Oh, bagaimana mau dipercaya orang katanya? Terus kita tanya siapa oknumnya? Ada deh. Betul gak saudara? Pernah ya? Ada kalimat-kalimat seperti itu. Itu kan nyebelin. Sini, apaan? Lo tahu gak? Gak tahu. Katanya gini. Kata siapa? Ada deh. Itu manusia-manusia yang nyebelin saudara. Jemaat Smyrna itu ngalamin seperti itu saudara. Difitnah dia saudara. Tapi pada waktu ditanya oknumnya, nggak seperti itu. Ada deh. Kita penasaran, siapa sih orangnya? Ada deh. Ini manusia-manusia yang nyebelin di seluruh dunia saudara. Kita udah dipanggil serius. Sini. Lu tahu gak? Apaan itu? Masa sih? Iya bener loh. Iya. Lu kata siapa? Ada deh. Kata ada deh. Namanya siapa? Ada deh. Emang dia dari siapa taunya? Ada deh. Itu kan nyebelin banget sudah. Mendingan kalau kayak gitu lu gak usah kasih tau gue. Jadi kita gak penasaran gitu. Lalu jawabnya ada deh terus. Nah itu yang dialami oleh jemaat Smyrna. Makanya Tuhan tahu dibilang apa? Aku tahu kesusahanmu. Ada deh. Dan kemiskinanmu. Aku tahu. Nah kata-kata aku tahu ini dalam bahasa Yunani-nya apa? Oida. Ini bukan bahasa Jepang. Oida. Bukan. Oida. Bukan kalau Jepang oida. Kalau bahasa Yunani-nya oida. Agak lembut di atas. Yang berarti mengetahui dengan sempurna. Aku tahu dengan sempurna keadaanmu. Aku tahu dengan sempurna kemiskinanmu. Aku tahu segala apa yang kau derita dengan sempurna, dengan
oida. Nah itu dia saudara. Lalu oida itu artinya mendalam. Aku tahu dengan mendalam, sangat dalam. Kalau bahasa sekarang nih kita nih, gua tahu lu luar dalam. Segala-galanya gua tahu. Terus kalau ditanya, kata siapa? Ada di. Ada di sini. Katanya tahu mendalam. Dia mengetahui dengan sempurna. Makanya di dalam dunia ini banyak juga orang so tahu itu sih. Baru cuma katanya. So tahunya luar biasa saudara. Lalu nih Tuhan bilang, aku tahu. Aku tahu bahasa Yunaninya oida. Artinya apa? Mengetahuinya dengan sempurna. Ya kan? Mengetahuinya dengan sangat mendalam, saudara. Lalu mengetahui dan penuh dengan pengertian. Itu dia Tuhan. Makanya Tuhan tahu segala-galanya apa yang kita butuhkan. Apa yang ada di dalam hatimu, Tuhan tahu. Saudara, saya mau bilang begini. Kalau waktu itu saya hidup di masa jemaat Smyrna, saya cuma kasih tahu sama jemaat Smyrna, udah yang model-model nyebelin kayak gitu, serahin aja sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang bikin hatinya, Tuhan yang bikin pikirannya, Tuhan yang bikin segala-galanya. Jadi kalau ada orang yang nyebelin, udah serahin aja sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan dia kepadamu, biar kau yang berperkara atasnya. Selesaikan dengan Tuhan, sudah. Jangan kita yang selesaikan, stres. Apalagi kalau ada yang bilang, ada deh. Kata siapa? Ada deh. Nah, udah serahin aja dia tuh sama Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara, terserah. Tuhan mau cabut nyawanya kan, Tuhan bikin apa kan? Itu urusan dia sama Tuhan, saudara. Amin. Itu Tuhan udah ajarin. Aku tahu. Makanya Tuhan sangat tahu, mengetahuinya dengan sempurna, mengetahuinya dalam banget. Itu Tuhan sudah. Makanya kalau ada orang bilang, gua tahu dia luar dalam, sok tahu. Suami istri aja nggak tahu pola pikir, alam pikiran suaminya sudah. Betul sudah. Rambut boleh sama hitam, berdiri boleh sama tinggi, tapi hati siapa yang tahu? Pikiran siapa yang tahu, sudah. Amin. Tapi Tuhan tetap oida. Dia mengetahui dengan sempurna siapa kita. Dia sangat mengetahui dengan sangat mendalam alam pikiran kita. Apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, dengan sempurna dia tahu. Sudah. Makanya satu-satunya penghara. Katakan amin. Satu-satunya pengharapan kita yang sangat tahu tentang kita dan mengetahui dengan sempurna tentang kita, yang sangat tahu dengan mendalam, yang sangat tahu dengan penuh pengertian, itu cuma Tuhan. Tuhan tahu persis setiap tetes air mata. Luar biasa. Dan Tuhan tahu itu air mata apa. Air mata buaya kan? Tuhan tahu. Makanya kalau lagi ada yang berdoa terus dia menangis, Tuhan tahu air matanya. Air mata buaya, air mata aku tahu sangat dalam tentang. Di depan manusia boleh kau bersandiwara, tapi tidak sama Tuhan, saudara. Amin. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi kalau di hadapan Tuhan gak bisa. Tuhan tahu air matamu itu, air mata buaya. Amin, saudara. Makanya jemaat Smyrna, Tuhan tahu, saudara. Katakan amin. Katakan kanan kirinya, Tuhan tahu segala kebutuhan. Mengetahui dengan sempurna. Dan Tuhan katakan kepada jemaat Smyrna, aku
Makanya Tuhan katakan jangan takut. Itu yang pertama sudah. Tuhan memperkenalkan dirinya dan Tuhan mengetahui segala penderitaan. Jadi kalau hari ini kita menderita, udah tenang aja. Mungkin orang tua kita nggak tahu, sahabat baik kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Katakan amin. Yang kedua, Smirna masa lalu sama Smirna masa kini. Tuhan katakan apa? Wahyu 2 ayat 10, 1, 2, 3. Kamu terhadap apa yang bisa kau derita. Katakan kanan kirinya jangan takut. Takut. Tentang apa yang kau derita hari ini. Amin. Saudara menderita hari ini? Ada penderitaan? Ada kesusahan? Ada. Katakan kanan kirinya jangan takut. Takut. Ada aku. Nama Yesus. Oh, ada aku. Tetap setia dalam tekanan. Jangan takut. Tetaplah setia dalam tekanan, saudara. Kenapa? Jemaat Smirna memang dalam ancaman kekaisaran Romawi pada masa itu, saudara. Tapi yang Tuhan katakan, jangan takut. Aku tahu segala penderitaan. Yesus tidak berkata, kamu tidak akan menderita. Betul, Yesus. Yang di hadapan kita, saudara, ada onak duri. Di hadapan kita ada batu cadas. Di dalam pergaulan kita, nggak semuanya teman kita baik. Ada yang culas, picik, licik. Itu ada kayak itu modelnya. Betul, saudara? Tuhan tahu, makanya bilang jangan takut. Makanya kata-kata takut di sini bukan sekedar emosional, tapi sikap hati yang tunduk kepada ketakutan itu. Amin. Jemaat Smirna itu mengalami ketakutan yang sangat dalam sekali. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan takut. Katakan amin. Katakan kanan kiri jangan takut. Takut. Iblis menggunakan penderitaan, ancaman untuk supaya orang-orang Kristen mundur, nggak mau pelayanan lagi. Makanya kan ada orang Kristen yang sudah pelayanan lalu kenapa? Nggak, aku nggak mau pelayanan lagi. Iblis lagi pakai tuh. Iblis lagi pakai. Kemana tuh orang udah nggak muncul-muncul lagi? Biasanya dia pelayanan terus sekarang nggak pelayanannya. Enggak, aku nggak mau pelayanan lagi. Aku kecewa, nggak cuma pelayanan, munafik semua. Hancur hati gue sama dia. Gue udah percaya sama dia, tapi dia orangnya kayak gitu. Ada orang kayak gitu modelnya. Sudah. Dan ini adalah permainan iblis supaya kita nggak pelayanan lagi. Di sini nggak ada ya? Amin. Aman sih dia. Amin. Itu tujuan iblis. Supaya apa? Supaya kita mundur. Menyangkal iman kita. Caranya bagaimana? Kita kecewa. Saudara perhatikan baik-baik bahwa Tuhan menempatkan kita dengan orang-orang yang gak sepaham sama kita. Bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja. Saudara. Banyak orang yang gak sepaham sama kita, saudara. Betul, saudara? Banyak orang yang gak satu visi, gak satu misi sama kita. Dan gak sesuai ekspektasi kita. Di luar gereja, apalagi orang di dalam gereja aja bikin, Tuhan, kalau nggak sabar-sabar, gue pites itu anak. Kalau nggak sabar-sabar, gue lempar sama batu itu anak. Untung sabar itu, saudara. Kenapa? Karena iblis memang berusaha untuk kita mundur dan kita kompromi, saudara. Penjara bukan tujuan iblis. Tujuan iblis adalah agar kita ini orang yang percaya dicobai, diuji. Dengan siapa? Dengan sahabat kita, dengan tetangga kita, rekan-rekan pelayanan, saudara. Semua kita diuji. Yang tahan uji tetap di dalam gereja pelayanan dan tidak terkontaminasi, gak keracunan, saudara. Tapi kalau nggak tahan uji, keracunan. Makanya tadinya orang baik, sekarang jadi jahat.
Gembalanya sampai disidang. Yesus disidang, saya pun disidang, saudara. Kan luar biasa itu, saudara. Ini racun, makanya iblis tuh maunya kayak gitu. Mundur aja lah dari pelayanan. Itu yang iblis suka. Iblis langsung pujian penyembahan, praise and worship. Itu iblis sudah. Makanya hari ini kalau kita ada di level jemaat Smyrna, udah Tuhan katakan, jangan takut. Aku tahu segala penderitaan. Tuhan tahunya sampai di mana? Dalam banget. Dia mengetahui dengan sempurna tentang kita, saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, dibilang begini, bagi yang setia sampai akhir, maka ada mahkota kehidupan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. katakan amin. Amin. Jemaat Philadelphia itu juga dikatakan apa? Tuhan senang sama jemaat di Philadelphia. Kenapa? Jemaat Philadelphia itu adalah orang-orang yang setia, tidak terpengaruh dengan 5 jemaat. Tapi mereka adalah orang-orang yang setia, saudara. Sama seperti orang-orang yang di Smyrna. Orang-orang di Smyrna itu juga orang-orang yang setia, saudara. Dan bagiannya adalah mahkota kehidupan. Saudara mau dapat mahkota, karena ada 2 pilihannya, mahkota atau bandung. Saudara mau dapat mahkota atau mau dapat bandung? Dapat mahkota. Kalau mau dapat mahkota, tetap setia sama Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, Amin. tetap setia sama Tuhan. Yes. Amin. Gak ada kata lain lagi. Aku tetap setia sama Tuhan. Man of God. Itu adalah pribadi yang setia sama Tuhan. Amin. Matinya kita dapat mahkota. Haleluya. Ini kayak begini nih, saudara. Di sini ada Iksan begini, ada Ibu Mary begini, ada pelatihan Dayani begini. Tuhan kasih mahkota. Ada Pak Jimmy, Raja, ada Ibu Esther, Ernie, terus si Ol Prado, oh ya, terus Lani, si Dedes, terus siapa namanya, si Ayu dapet, Mary dapet. Amin. Yohan gak ada Pak Yohan. Yohan yang mana? Oh iya, dia main keyboard loh. Itu udah pasti dapet loh. Tuhan tahu dari jemarinya kesusahan itu tahu banget. Makanya Tuhan katakan, aku tahu segala kesusahan. Makanya dia tetap setia main keyboard di sini, walaupun nggak di PKI yang gede. Dia setia loh, udah mati dapat mahkota loh sudah. Amin. Yesus memberikan janji yang luar biasa. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kasih tahu si Alfredo supaya dia tetap setia. Setia Alfredo. Iya. Kata setia sampai mati berarti kesetiaan yang tidak mengenal batas. Apapun yang terjadi, aku tetap setia sama Tuhan. Amin. Kenapa? I have decided to follow Jesus. Mau bagaimanapun, aku tetap setia sama Tuhan. Amin. Saya dianiaya, iya, tapi tetap setia sama Tuhan. Pernah jadi pemulung, iya, tetap setia sama Tuhan. Amin. Kalau hari ini sudah saya ganteng, itu terima kasih kepada Tuhan. Yes. Dulu badan saya kecil, mungkin sekarang udah besar. Tapi tetap setia sampai mati, apapun yang terjadi. Biarkan kita mati dalam kesetiaan kita sama Tuhan. Amin. Amin. Yesus mengatakan, siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara tahu kematian yang kedua nggak masuk neraka, tapi kita masuk surga. Katakan kanan kirinya, sampai jumpa di surga. Sampai jumpa di surga.
Dari gereja Smyrna, jemaat Smyrna ini kita bisa belajar tentang apa? Kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Yesus hadir dalam segala musim hidup kita, saudara. Jangan takut dalam hidup ini. Amin. Ketidaktakutan dalam menghadapi segala tekanan hidup. Tetap teguh dan kokoh walaupun menderita dan miskin, saudara. Apapun yang terjadi, jangan pernah takut. Kita belajar dari jemaat Smyrna. Sebuah kesetiaan sampai akhir tanpa batas. Keteladanan dalam memikul salib Kristus dan hidup dalam janji-janji Tuhan, saudara. Ini yang harus kita pelajari dari jemaat Smyrna. Dan kenapa ada jemaat Smyrna, saudara? Ya karena penting. Karena banyak gereja-gereja yang teraniaya hari-hari ini, saudara. Dan Tuhan kasih tahu tentang jemaat yang Smyrna ini. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya kita nggak bisa kecewa sama Tuhan. Tetap setia sampai akhir. Saudara, ketika saya baca di kitab Wahyu ini, saudara, tentang jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, saya tuh, ini cocok banget dengan lagu ini, saudara. I have decided to follow Jesus. Dan ini ada sejarahnya, bukan hanya sekedar dia menulis, saudara. Tapi ada sebuah sejarah yang sangat dalam, saudara. Sebuah kesetiaan sama Tuhan walaupun adanya kematian, saudara. Tapi orang ini tetap setia, saudara. Jadi waktu itu para misionaris dari Wales, Inggris itu di abad ke-19 datang ke India Timur. Tepatnya di pegunungan Assam, saudara. Ada namanya suku Garo di sana. Nah, mereka datang ke suku Garo. Nah, suku Garo itu adalah orang-orang kanibal yang tukang makan manusia, saudara. Tapi para misionaris ini datang dengan gagah perkasa, dengan gagah berani, saudara, menginjili keluarga demi keluarga. Dan ada satu keluarga, ini adalah keluarga pertama yang terima Yesus. Suaminya namanya Noksek, bukan orang Cina, Noksek. Kepala suku tahu dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu disidang, kalau lu masih sama Yesus, anak lu pasti mati. Dia katakan apa? I have decided to follow Jesus. Yuk, para imam muslim. Lalu anak itu dibunuh, saudara. Dan selanjutnya dia bilang begitu, kalau engkau masih mempertahankan imanmu, istrimu pun kami bunuh. Tapi apa katanya, saudara? I have decided to follow Jesus, not turning back. Aku sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. Nggak ada jalan balik lagi. Gue tidak akan pernah balik lagi. Amin. Lalu apa lagi yang terjadi, saudara? Terakhir, si Noksek itu, si suaminya ini, saudara, ada satu tawaran. Kalau engkau masih mau menyangkal Yesus, engkau akan hidup. Kami tidak akan pernah membunuh. Apa kata Noksek? Aku sudah memutuskan untuk tetap mengikut Yesus sampai akhir hidup. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah kembali lagi ke masa lalu. I have decided to follow Jesus, not turning back. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Amin, saudara. Hari ini biar kita juga orang-orang yang mengalami, kita tahu bahwa kita ini menderita. Banyak orang Kristen yang menderita, banyak orang Kristen yang susah. Tapi mari kita tetap jaga kesetiaan kita sama Tuhan. Kesetiaan sampai akhir tanpa batas, apapun yang terjadi. Kenapa? Tuhan tahu penderitaan kita, Tuhan tahu kesusahan kita, Tuhan tahu sakit penyakit kita. Apa yang kita alami
Tongse, orang India, dia tetap mengambil keputusan. 2 anaknya mati di depan matanya, saudara. Istrinya mati di hadapannya, dan dia juga mati, saudara. Seperti Stefanus, tidak akan pernah takut walaupun harus dirajam sampai dia mati. Bahkan Stefanus mengatakan mengampuni dosa-dosa mereka. Doanya adalah biar dikasih hikmat mereka untuk memahami tentang Yesus. Amin. Kita nyanyikan lagu ini, saudara. I have decided to follow Jesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat cawan anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan
berkenan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Untuk sehidangan dengan Tuhan, ini adalah sebuah kemuliaan, ini adalah sebuah anugerah, ini adalah sebuah kekayaan bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih dalam Tuhan. Dan akan memberikan persembahan. Paling bertugas saya persilakan kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang telah dibentangkan atas tempat ini. Mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Dan mampukan setiap kami untuk tetap setia mengikut Yesus sampai pada kesudahannya. Sampai setiap mahkota itu menjadi bagian hidup kami. Kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat dengan persembahan. Kami tahu kami menabur di tanah yang subur. Maka setiap benih yang kami tabur akan bertumbuh subur, berbuah lebat. Dan setiap benih yang berbuah lebat dapat kami impartasikan, dapat kami untuk kami memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami menabur, kami tahu tidak ada yang miskin, tidak ada yang berkekurangan di antara kami. Kami hidup dalam berkelimpahan, sebab Yesus sendiri yang memberkati kehidupan kami. Mari setiap kita yang memberi persembahan dengan pengucapan syukur sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa warta untuk 1 minggu ke depan, Bapak Ibu. Saya mewakili jemaat pengerja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Iksan Ferdinand Palopo MTH untuk penyampaian firman Tuhan pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, tetap sehat, semangat melayani Tuhan. Oke?
Puji nama Tuhan. Gereja juga melayani penyerahan anak, baptisan ayat, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain. Pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan. Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Esther. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Juni, baik ulang tahun, hari jadi ataupun hari pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa JKI Bethlehem Tanjung Priok diadakan setiap Jumat malam jam 7 malam di tempat ini. Pengajaran IPF diadakan secara online setiap hari Selasa jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan diakonia pelayanan misi pembangunan gereja dan lain-lain, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening gereja atas nama JKI Bethlehem Tanjung Priok. Bagi Bapak Ibu yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari, gereja juga menyediakan koperasi. Mari dapat menghubungi Ibu Esther. Ibadah yang minggu depan disertai ibadah sekolah minggu tanggal 14 Juni 2026 akan dilayani oleh Bapak Jimmy Mulyadi. Baik Bapak Ibu, mengingat hari ini tepat tanggal 7 Juni kita ada doa serentak bagi Indonesia. Mari sama-sama kita bawa siap doa kita bagi bangsa di mana Tuhan percayakan kita ada di dalamnya. Mari sama-sama kita akan naikkan pujian. Ku setia rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi
doa syafaat kepada yang bertugas, saya persilakan. Kita satu dalam doa. Sungguh besar Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu buat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Bahwa Tuhan Engkau tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, di awal minggu pertama Tuhan di bulan Juni, bahwa Tuhan sudah menyertai kami Tuhan sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah dibentangkan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tetap setia buat setiap kami Tuhan. Apapun kondisinya Tuhan, kami tetap mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan di dalam jalan-jalan-Nya Tuhan, mengikuti rencana-Mu Tuhan atas setiap pribadi kami. Berkati Pak Gembala di tempat ini Tuhan, berkati Ibu Mary sebagai Ibu Gembala kami Tuhan, berkati ketiga anaknya, mantu serta cucunya Tuhan. Kami serahkan Pak Gembala, Ibu Gembala, ketiga anak, mantu serta cucunya Tuhan ke dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan Engkau berkati. Ada hikmat Tuhan, ada wibawa ilahi yang terus menyertai Tuhan, kemanapun kakinya melangkah untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada berkat kesehatan, ada berkat kelimpahan Tuhan yang terus tercurah atas keluarga Pak Gembala, keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah hadir, baik yang onsite maupun yang online Tuhan. Diberkatilah setiap suami yang ada, diberkatilah setiap istri-istri yang ada Tuhan, anak-anak yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, bahkan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sudah memberkati kami. Kami terima kesembuhan itu Tuhan, kami terima kelepasan yang daripada-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bungkus setiap keluarga, lepas keluarga Tuhan. Biarlah tetap keluarga ini Tuhan tetap satu di dalam Engkau ya Tuhan. Diberkati setiap rumah tangga yang ada ya Bapa, suami, istri dan anak-anak Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya Tuhan pelihara ya Bapa, dan satu pun Tuhan tidak ada yang diluputkan ya Bapa. Semuanya ada di dalam otoritasnya Tuhan, semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian melayani sore malam hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap jerih lelah kami Tuhan perhitungkan, dan Engkau Tuhan Allah yang terus menambah-nambahkan hikmat-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap talenta yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Biarlah talenta itu Tuhan kami boleh pakai, dan kami bisa menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap usaha pekerjaan teman-teman yang sudah ambil bagian sore malam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami memberkati lingkungan di tempat kami berada, RT RW ya Tuhan, kelurahan ya Bapa. Kami memberkati mereka ya Tuhan. Ada hikmat Tuhan turun atas Ibu RT, Pak RW ya Tuhan, bahkan seluruh pengurus yang ada di lokasi gereja-Mu ini ada Tuhan. Ada kasih Kristus yang menaungi mereka ya Bapa. Biarlah kasih-Mu Tuhan ada atas mereka. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik.
Sekali lagi kami memberkati bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia ada di hatimu Tuhan, ada di pikiranmu Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Pemerintahan yang ada dari presiden, wakil presidennya Tuhan, menteri-menteri, seluruh aparat pemerintahan yang ada ya Bapa. Biarlah Tuhan ada kebijakan-kebijakan yang baru Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan memenuhi setiap pemimpin-pemimpin yang ada ya Bapa. Biarlah mereka semua boleh memimpin bangsa ini dengan adil, jujur dan bijaksana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, bangsa kami, pengurus yang ada Tuhan, pemerintahan yang ada ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Sinode JKI ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Sinode JKI di mana gereja kami bernaung ya Tuhan. Berkati setiap kepengurusan yang ada ya Tuhan, dari ketua bahkan setiap pengurus yang terlibat di dalam sinode ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus mempersatukan mereka ya Tuhan, sehingga Tuhan gereja-gereja yang ada di bawah naungan JKI Tuhan boleh bersinergi Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sore malam hari ini, dan kami kembalikan syukur kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang dan kami mau sempurnakan dengan doa kami, dengan doa Bapa kami. Jemaat dijemput berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.
kayo ha.